minimal 20% Ya, dukungan dari betul. partai atau gabungan partai Politik ya. iya. Nah, sedangkan Pak Haji ini kan rencana maju itu lewat jalur partai politik. Ya, jadi untuk syarat minimal 20% insya Allah terpenuhi. Dan pada gilirannya nanti ya kita buktikan saja nanti di akhir Agustus pada tahapan pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Malam ini saya kedatangan rekan tamu Saudara Junaidi, aktivis penerus negeri Hulu Sungai Utara. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kita malam ini ngobrol santai. Iya. Terima kasih Pak Haji undangannya. Terkait ini aja apa yang terkini mungkin yang bisa kita share, kita diskusikan. Apa nih kira-kira? Mungkin ini kayak Pak Haji kayak Pak kabarnya dulu. Oh, kabar baik. Alhamdulillah sehat. Amin. Mungkin terkait jadi dari beberapa proses saat ini kan salah satu yang dilihat elektabilitas terkait pilkada HSO dulu kita. Berarti kita bicara konteks pilkada HSO. Oke, siap. Nah, jadi dilihat banyak baliho-baliho Pak Haji sudah bertebaran, baik itu dari hujung perbatasan sampai hujung perbatasan lah kayak gitu. Dari perbatasan ke perbatasan lain. Iya, perbatasan lainnya. Beberapa kabupaten lah. Iya. Nah, ini kan kita memasuki bulan Agustus udah. Nah, terkait saat ini bagaimana kesiapan Pak Haji, entah tuh memang siap untuk menjadi bakal calon, kalau nggak salah bakal calon wakil bupati kayak gitu. Nah, betul. Gimana kesiapannya saat ini? Oke, jadi betul tadi apa yang dipertanyakan. Memang di beberapa kecamatan, desa itu banyak kita pasang baliho. Nah, dengan tujuan itu satu bersosialisasi, yang kedua kita memperkenalkan diri kepada publik, kepada masyarakat bahwa kita ada keinginan besar lah. Jadi ada keinginan besar yang tadi juga disampaikan bahwa betul ingin mencalonkan sebagai wakil bupati pada periode 2024 di kontestasi lah pilkada nanti. Jadi kalau bicara kesiapan ya siap kita. Karena apa? Memang udah bukan 1-2 bulan lah. Iya. Ini udah 1-2 tahun kita mempersiapkan diri itu. Jadi mungkin yang normal aja berjalan. Nah, sedangkan saat ini kan sepengetahuan ulun kayak gitu, Pak Haji ini berstatus sebagai ASN. Iya, betul. Sedangkan untuk di Undang-Undang ASN itu kan kalau nggak salah nomor 20 tahun 2003 bahwa yang berstatus ASN itu wajib mengundurkan diri secara tertulis saat penetapan calon. Nah, jadi bagaimana saat ini prosesnya? Jadi ini terima kasih, kita mempertegas lagi mungkin lah. Jadi kemarin di podcast kemarin juga ada disampaikan, ya betul, karena undang-undang mengatur demikian, maka tanggal 4 Juli tadi secara resmi saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke instansi di mana saya bekerja. Dan hari itu juga disetujui oleh pimpinan dalam artian surat yang saya sampaikan di disposisi untuk ditindaklanjuti sampai nanti proses pemberhentian dengan hormat. Jadi kategori saya mundur ini bukan pensiun dini atau pensiun. Jadi saya berhenti dengan hormat, meminta berhenti dengan hormat untuk bisa mengikuti pilkada. Begitu yang bisa saya sampaikan. Artinya secara administrasi berdasarkan undang-undang sudah memenuhi syarat kayak gitu, mengajukan artinya mengajukan
pengunduran Surat diri pengunduran diri, secara tertulis. tertulis. Nah, terus kan tuh untuk persiapan ini tidak secara artinya bukan administrasi tetapi mungkin logistik, artinya apakah tim Pak Haji ini sudah terbentuk sampai ke desa-desa kayak gitu? Betul. Jadi karena memang tadi saya sampaikan bahwa persiapan ini sangat panjang sudah. Jadi kita sekarang punya tim. Jadi insya Allah tim kita bekerja. Kemudian termasuk tadi kan kita terus melakukan konsolidasi Ya. pertemuan. Nah pada saat nanti di tahapan berikutnya itu kan di pendaftaran dulu kan. Iya. Nah, di Agustus, akhir Agustus kita pendaftaran dan di situ dinyatakan memenuhi syarat, diusung atau didukung oleh partai politik, berarti kita kan bisa mengikuti pada tahapan penetapan nanti di bulan 9. Insya Allah tim juga sudah hampir rampung lah. Artinya Pembentukan tim. secara administrasi dan pembentukan tim udah siap, artinya siap pegang udah di lapangan ini. Ya jadi tim itu kan dimaknai nih, ada tim yang formal dalam artian yang nanti menjembatani segala bentuk administrasi, persyaratan dan lain-lain yang menuju pada tahapan yang diatur KPU, itu tim formal. Tim lain itu kan juga nanti mempersiapkan juga untuk kita bisa turun ke masyarakat, kemudian juga menerima informasi aspirasi masyarakat. Nah jadi ada 2 tim, alhamdulillah sudah terbentuk. Iya. Nah selain tadi mungkin terkait persyaratan itu kan kalau di undang-undang juga ada itu persyaratan itu minimal 20% dukungan dari partai atau gabungan partai politik. Iya. Nah, sedangkan Pak Haji ini kan rencana maju itu lewat jalur partai politik karena untuk yang independen itu kan sudah lewat batas pendaftarannya. Betul. Nah, jadi bagaimana saat ini menjalin komunikasi dengan partai politik dan istilahnya tuh dukungannya gimana lah kayak gitu? Ya, insya Allah aman saja lah. Saya berpikir positive thinking juga kan. Artinya partai yang sudah berkomitmen itu kita juga positive thinking bahwa mereka juga pasti komitmen. Nah jadi untuk syarat minimal 20% insya Allah terpenuhi. Dan pada gilirannya nanti ya kita buktikan saja nanti di akhir Agustus pada tahapan pendaftaran. Insya Allah kita hadir di situ. Iya. Perkiraan lebih dah Pak Haji 20%. Kita tidak menjanjikan lebih, tapi pada saat syarat minimum 20%, nah itu berarti kita yakin kita bisa mendaftar. Iya. Artinya kan istilahnya ke depannya yang tadi persyaratan minimal 20% terpenuhi kayak gitu. Iya, dan kita terus punya keinginan untuk menambah kursi koalisi kayak gitu. Ya, koalisi. Ya, tapi kan kadang juga politik ini kan dinamis. Ya. Nah, jadi ya masih melakukan upaya lah kita terus menjalin komunikasi. Sebelum masa pendaftaran berakhir artinya masih punya kesempatan. Kan politiknya masih dinamis gitu. Yang lobby politiknya yang mana mungkin saling istilahnya punya komitmen mengikatkan diri dalam bentuk kesepakatan kan untuk mengusung dan mendukung nanti. Nah, terus dilihatkan dari baliho ataupun spanduk yang terpasang cuma yang sudah menyatakan berpasangan kayak gitu. Itu pasangan bupati dan bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati HSO itu Pak Haji Husair Abdi dan Pak Haji Didi Buhari. Nah, ini gimana, memang sudah punya kecocokan ataupun sudah punya istilahnya sudah gimana lah kayak gitu? Jadi gini, saya kan jujur aja, Pak Husair itu kan saya berkali-kali juga mengatakan beliau itu seorang politisi moralis lah, tanggap politisi yang insya Allah politisi bersih. Jadi saya cocok dengan beliau itu. Jadi mungkin ini kolaborasi lah, kolaborasi. Jadi saya
siap, artinya sebagai yang lebih muda Iya, mungkin iya. ya tadi membantu beliau Iya. untuk bisa nanti mengawal dan memenangkan ini Pilkada 2029 ini. Cocoklah kami. Oke. Jadi apa dan apa istilahnya itu banyak juga kan apa dukungan, saran, pendapat Oke, oke. dari pihak-pihak itu yang menyatakan ini Pasangan adalah yang mungkin yang cocok. kolaborasi pasangan yang Cocok. cocok gitu. Jadi mungkin dari latar belakang terus tuh pengalaman dari Iya, iya. masing-masing baik itu bakal calon bupati dan wakil bupatinya saling artinya saling melengkapi lah Iya, kayak saling gitu. melengkapi. Heeh. Beliau berpengalaman di pemerintahan, Iya. sudah 2 periode kan di wakil. Jujur saya juga banyak pengalaman kan di lapangan. Kemudian ya saya juga latar belakang aktivis juga kan, Oke. yang tentu bukan 1-2 tahun, udah lebih 20 tahun menggeluti di lembaga swadaya masyarakat, kemudian jadi organisasi kepemudaan, dan ya banyak lah, hampir puluhan organisasi lah saya masih geluti, termasuk juga ya terkait dengan apa anti narkotika, Iya, iya. juga kita juga masuk di pemerhati lingkungan. Ya, jadi insya Allah lah kalau tadi kolaborasinya Artinya saling penggabungan melengkapi ya kayak gitu. melengkapi insya Allah itu Iya, iya. baik. Nah, disinggung terkait yang aktivis tadi kan saya kenal Pak Haji ini kan waktu muda memang aktivis Ya, sampai betul. mungkin sampai saat ini masih aktivis kayak gitu. Siap, masih. Nah, dan saya ini mungkin berkegiatan juga jadi aktivis kayak gitu. Iya, iya. Nah, yang saya sebagai artinya pemuda ini mengharapkanlah ke depannya gitu. Bagaimana kalau memang istilahnya Pak Haji nanti terpilih kayak Iya, gitu. Nah, amin. bagaimana melibatkan kami yang istilahnya pemuda ini baik untuk pembangunan daerah yang kedepannya kan kita pemuda yang kita tawarkan itu transformasi dan Iya. istilah efisiensi kayak Iya, gitu. iya, Nah, jadi bagaimana melibatkan kami itu ke depannya? jadi kan karena memang saya paham. Jadi pembangunan itu pertama harus melibatkan masyarakat. Yang kedua kan juga harus dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga itu bahwa pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itulah yang dulu yang mungkin yang ingin kita tanamkan kepada masyarakat, ke publik, agar timbul partisipasi masyarakat pada saat berjalannya proses pemerintahan itu. Jadi ada saling simbiosis lah, artinya saling menguntungkan. Pemerintah juga membangun, itu jelas sudah untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian terkait pelibatan ya tadi, artinya pemuda itu utama kita libatkan, unsur-unsur muda yang kreatif, kemudian yang istilahnya itu masih energik. Nah, kemudian juga kita juga melibatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, ulama, akademisi, kemudian artinya pihak-pihak yang bisa memberi kontribusi. Jadi kita juga kita sebagai naluri seorang aktivis, kita juga tidak anti kritik nantinya. Iya. Saya yakin dan insya Allah saya akan siap dikritik sepedas apapun, silakan dikritik. Jadi dengan tujuan membangun bersama. Mungkin setiap kepemimpinan itu tidak ada istilahnya kata sempurna. Iya, betul. Lewat kritik itu buat menyempurnakan ya Pak Haji. Iya, betul. Jadi saya ada istilah. Jadi kita jangan artinya justru jatuh dan tumbang karena pujian. Iya. Tapi justru kita selamat dan sukses karena kritikan. Nah, jadi kan orang kadang ingin dipuji, ya kan, ingin dihargai terlalu berlebihan sehingga itu bisa mengakibatkan kita juga tidak sadar bahwa itu ya jebakan, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai aturan. Tapi kalau semua orang boleh mengkritik dengan kritik yang konstruktif, yang membangun, nah itu justru menyelamatkan kita, menjaga kita dari proses-proses yang membahayakan lah, istilahnya melanggar aturan nantinya.
Nah itu saya seperti itulah nanti, insya Allah. Iya, iya, iya. Nah, mungkin yang istilahnya kan tadi terkait mungkin ini yang terakhir lah Pak Haji. Ya, Kan tadi Pak Haji sudah berpasangan kayak gitu. ya, Eh, untuk dukungan partai ya, insya Allah aman. insya Allah aman kayak gitu. Eh, Nah, ibarat kita orang Banjar ini, wah kawinannya deklarasinya kayak itu nah. jadi Heeh, jadi ini sedikit bocoran lah. iya, Jadi satu dua hari lah mungkin kita sudah menyiapkan istilah itu apa, kantor lah, oh iya, iya, iya. kantor atau sekretariat pemenangan. Heeh, Nah jadi ada sudah tempat yang kita sepakati. Nah itu satu, yang kedua, kalau sudah ada tempat berarti kita kan konsolidasi dulu rapat-rapat ke depannya mungkin sebelum pendaftaran kita deklarasi. deklarasi. Rencananya Mungkin di pertengahan bulan lah. Insya Allah rencananya pertengahan besar-besaran kah atau gimana Pak Haji? bulan. Jadi kalau kita ini kan istilahnya politik ini kan Ah, boleh dibuat meriah, heeh, boleh dibuat gembira, tapi tidak berlebihan. iya. Artinya ini kan sekedar menyampaikan ke Pekan. publik aja Iya, iya. kan, bahwa Yang publikasi kita, pasangan kayak gitu. bahwa kita berpasangan, bahwa kita siap mendaftar, kan seperti itu kan. Heeh. Kita punya tim. Ya kalau besar-besaran mungkin tidak lah. Artinya kita juga paham situasi Iya, apa, situasi politik saat ini politik kayaknya. saat ini, jadi tidak menimbulkan nanti yang Ah, menjadi apa, saling panas memanasi. Ya normal aja lah mungkin, heeh. seperti itu. Ya mungkin itu dari ulun mungkin ulun minta ala istilahnya closing statement lah dari pian kayak gitu. Terima kasih. Jadi banyak tadi pertanyaan oleh saudara sahabat Junaidi tadi kan. Nah jadi insya Allah kami dengan Pak Husairi amanah apabila kami nanti dipercaya Iya, oleh masyarakat untuk menjadi bupati wakil bupati periode 2004-2009. Kemudian juga kita yakinkan masyarakat bahwa pilkada ini kan 5 tahun sekali. heeh, iya, iya. Jadi manfaatkan, gunakan kedaulatan suaranya betul-betul untuk, artinya berdasarkan hati nuraninya. Ya mungkin itu aja nanti yang menjadi pesan kami. Itu aja mungkin Oke. podcast malam ini. Terima kasih Pak Junai Iya, sudah makasih kembali hadir malam ini. Mungkin nanti lain kali kita diskusi. kita Iya, sambung lagi yang lebih lebih meriah lah, iya, karena sesuai dengan sesuai mungkin dengan kondisi politik politik. berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.